Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Hadis Arba'in, yang pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan membahas hadis yang ke-34, yaitu mengubah kemungkaran adalah wajib. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ra'a minkum munkaran fal yubayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya, atau menghentikan kemungkaran itu dengan tangannya. Fa in lam yastati, kalau dia tidak mampu menghentikan kemungkaran tersebut dengan tangannya, fa bi lisani, maka hentikanlah dengan lisannya. Maksudnya dinasihati, diomongin. Fa in lam yastati, kalau dengan lisan juga dia tidak mampu menghentikan kemungkaran, fa bi qalbi, maka ingkarilah dengan hatinya. Wadzalika al-amru iman, dan itu selemah-lemah iman, yaitu ketika seseorang mampu mengingkari kemungkaran hanya dengan hati, tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, hanya dengan hatinya saja, itulah selemah-lemah iman. Nah, bapak-bapak dan ibu serta hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain, ini hadis sangat penting, pedoman buat kita sebagai seorang muslim, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang muslim itu harus mengingkari kemungkaran. Maka tadi tema hadis yang ke-34 ini adalah mengubah atau menghentikan kemungkaran, hukumnya wajib. Dulu ketika seorang sahabat, si perawi hadis ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu masih hidup, ada tokoh gubernur Madinah namanya Marwan bin Al-Hakam. Waktu itu khalifahnya Muawiyah bin Abi Sufyan dari Daulah Umayyah. Menyampaikan khutbah sholat ini. Bapak Ibu, kalau khutbah sholat ini itu kapan? Setelah sholat apa sebelum sholat? Kapan? Setelah atau sebelum? Setelah sholat. Itulah yang dilakukan oleh Nabi, oleh Abu Bakar, oleh Umar waktu mereka jadi khalifah, oleh Utsman bin Affan, oleh Ali bin Abi Thalib, termasuk tentu oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi ada salah satu tokoh
Kala itu dia menjadi seorang pimpinan gubernur di daerah wilayah Madinah, namanya Marwan bin Al-Hakam, masih saudara dengan Muawiyah, satu buyut. Nah, beliau punya keputusan berbeda dengan sunnah Nabi dan para sahabat sebelumnya. Dan waktu itu Abu Sa'id Al-Khudri ada berjamaah di situ. Karena kalau dulu yang menjadi imam itu adalah khalifah, pemimpin. Maka la yaqumu ar-rajul fi sultani. Tidak boleh seseorang itu mengimami orang lain dalam daerah kekuasaannya. Jadi orang yang paling berhak jadi imam itu ya pemimpin, presiden kalau di kita, atau gubernur, atau bupati, atau wali kota, atau pak lurah, atau pak RT kalau ke bawah terus. Jadi pemimpin di masa lalu itu adalah orang yang paham agama, dan itu syaratnya. Karena apa? Tugas al-imam, pemimpin itu juga mengimami sholat. Begitulah dulu Nabi mencontohkan, juga dicontohkan oleh para sahabat setelahnya, al-khulafa ar-rasyidun. Hanya saja belakangan berubah setelah terjadi apa? Sekularisasi, liberalisasi ya, dipisahkan antara agama dengan dunia. Sekarang enggak kan itu? Karena kita ini negeri kaum mayoritas kaum muslimin, harusnya para pemimpin itu bisa jadi imam. Kala itu Marwan bin Al-Hakam menjadi imam dan khatib saat sholat Id. Tapi beliau menyampaikan khutbah Id sebelum sholat. Menyelisih sunnah Nabi atau tidak? Iya jelas. Menyelisih sunnah Nabi. Karena Nabi dan para sahabat setelahnya itu nggak ada khutbah dulu baru sholat Id. Kalau Jumat ya khutbah dulu baru Jumat. Id berbeda. Sholat dulu baru kemudian khutbah. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, walaupun tujuan dari Marwan bin Al-Hakam sang gubernur ini baik, tapi ingat, sesuatu yang baik menurut akal kita kalau tidak sesuai sunnah baik atau tidak? Jadi tidak baik. Jadi ukuran kebaikan dalam agama itu sesuai Al-Quran dan sunnah, bukan dengan akal. Ingat hati-hati. Karena banyak orang dia mengukur kebaikan itu bukan berdasarkan dalil, tapi berdasarkan akal. Ya tidak ada yang begitu. Ada sesuatu yang sebenarnya dalam agama tidak diajarkan oleh Nabi, tidak dicontohkan oleh Nabi, tapi orang melakukan. Ketika kita tanya kenapa, ini kan baik. Jadi waktu itu Marwan bin Al-Hakam beliau berpandangan kalau khutbah sholat ini dilakukan sebelum sholat, maka orang-orang akan menunggu, akan mau mendengarkan sampai selesai. Ya atau tidak Bapak Ibu? Iya. Masuk akal atau tidak? Masuk. Ya. Tapi kalau khutbah disampaikan setelah sholat ini, ada nggak orang yang belum rampung udah pulang duluan? Banyak. Ada. Beli cilok dulu. Iya. Apalagi? Iya, bangkit dari tempat duduknya, bahkan mungkin ada yang pulang. Nah, maka Marwan bin Hakam berpikiran, wah ini kalau ini nanti tidak tersampaikan pesan-pesan penting yang akan disampaikan dalam khutbahnya. Ya udah, diawalkan. Secara logika masuk akal atau tidak? Menurut akal kita itu baik atau tidak? Baik, menurut akal. Tapi Bapak Ibu itu adalah kemungkaran. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mencegah, bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim atau disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim,
Abu Sa'id Al-Khudri pernah berkata, "Falam yazal an-nasu ala dzalika hatta kharajtu ma'a Marwan wa huwa amiru al-Madinah." Ini ada hal ini dalam hadis Imam Bukhari. Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri, khutbah sholat Id itu selalu dilakukan setelah sholat terus begitu terjadi sampai suatu ketika aku keluar untuk sholat Id bersama Marwan bin Al-Hakam dan dia gubernur kota Madinah. Beliau datang ke tempat sholat. Siapa? Maksudnya Marwan bin Al-Hakam. Lalu naik mimbar yang dibuat oleh Kasir bin Solah. Dan kala itu Marwan bin Al-Hakam mau naik ke atas mimbar tadi sebelum sholat Id, qabla an yusalliya. Fadabattu bi thawbihi fadabbadani. Maka aku tarik bajunya Marwan. Ini gubernur. Abu Sa'id Al-Khudri orang biasa ya. Sahabat Nabi SAW. Ditarik bajunya Marwan bin Al-Hakam untuk menghentikan kamu jangan khutbah sebelum sholat. Tapi Marwan narik balik bajunya Abu Sa'id. Ini Marwan bin Al-Hakam ini berani menentang sahabat. Lalu tetap naik beliau, "Partapa apa khutbah qabla sholat." Lalu aku bilang kepada dia, "Ghayyartu wallahi, kamu sudah merubah sunnah demi Allah." Tapi apa Marwan bilang? Pokoknya, "Ya Aba Sa'id, ya Aba Sa'id, qad dhahaba ma ta'lam." Wahai Abu Sa'id, apa yang kamu ketahui itu sudah hilang. Artinya sudah tidak dipakai lagi. Lalu kata Abu Sa'id, aku bilang kepada Marwan, "Ma'alamu wallahi khairun mimma la'alamu." Yang aku tahu dari sunnah Rasul demi Allah itu lebih baik daripada yang aku tidak tahu. Abu Sa'id radhiyallahu anhu nggak pernah tahu, maksudnya nggak pernah ada Nabi dan sahabat sebelumnya yang khutbah sebelum sholat. Itu aku nggak tahu. Maka yang aku tahu itu lebih baik daripada yang aku tidak tahu. Lalu jawaban dari Marwan bin Al-Hakam, "Inna nasa lam yakunu yajlisuna lana ba'da sholat, faja'altu qabla sholat." Karena orang-orang itu mereka tidak akan duduk di tempat untuk mendengarkan khutbah kami setelah selesai sholat. Maka supaya mereka mendengar, aku jadikan khutbah ini sebelum sholat. Tapi Abu Sa'id tadi menolak itu. Nah, Bapak Ibu dan Hadirin sekalian, azan Allah wa iyyakum ajmain. Dalam riwayat yang lain, Abu Sa'id juga menyampaikan selain dengan tangan tadi menarik bajunya Marwan bin Al-Hakam, sang gubernur ditarik bajunya, juga beliau menyampaikan secara lisan. Ini menunjukkan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri sedang melaksanakan hadis Nabi ini. Jadi kalau ada kemungkaran, jangan diam, lakukan tindakan, hentikan, peringatkan. Nah, soal nanti yang diberi peringatan mengikuti nasihat kita, mau kita ingatkan atau tidak, itu urusan Allah. Kita tugasnya nasihat ngasih tahu, mencegah sebisa mungkin. Kecuali kalau kita punya kekuasaan, misalnya kepala daerah, ada di antara warganya itu yang buka toko minuman khamr. Halal apa haram? Haram. Boleh nggak orang jualan khamr? Tidak boleh. Dalam agama boleh atau tidak? Dalam Islam? Tidak boleh. Tidak boleh. Kita secara pribadi melarang orang jualan khamr bisa atau tidak? Bisa. Tapi apakah dia pasti berhenti dengan larangan kita? Belum tentu. Apalagi dia punya power, punya kekayaan, punya backing. Kalau kita misalnya bakar warung khamrnya, kita kena salah atau tidak? Salah. Dalam negara hukum kita bersalah.
ya kan? Walaupun sebenarnya kita ingatkan dia karena dia melakukan suatu kemungkaran jualan rumah. Tapi paling kita bisa mengingatkan dengan secara pribadi. Tapi gubernur, wali kota, bupati bisa nggak menggunakan kekuasaannya melarang orang jualan rumah? Bisa atau tidak? Caranya buat peraturan, ya kan? Barang siapa yang jualan khamr di wilayah ini, maka dia akan sanksi, akan dihukum. Merubah kemungkaran itu antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Ada nanti memang kemungkaran yang tidak bisa otomatis dirubah oleh personal, oleh pribadi. Maka dalam konteks seperti itu, pemimpin wilayah, pemimpin negara itu yang dia punya kewajiban besar untuk bagaimana supaya kemungkaran itu hilang. Karena nanti bahaya kalau ada kemungkaran bahkan dibiarkan, difasilitasi, itu ngeri itu. Mengingkari kemungkaran dalam hadis ini ada 3. Yang pertama dengan tangan, yang kedua dengan lisan, baru yang ketiga dengan hati. Kalau memang nggak mampu dengan tangan dan lisan, baru dengan Bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, hukum mengingkari kemungkaran dengan tangan dan lisan itu ada 2. Satu fardu kifayah, yang kedua fardu ain. Apa itu fardu kifayah? Suatu kewajiban yang apabila ada salah satu dari kaum muslimin melakukannya, maka yang lain gugur. Itu fardu kifayah. Satu saja itu cukup. Tapi kalau fardu ain, setiap orang kalau dia merasa sebagai seorang muslim wajib mengingkari kemungkaran dengan tangan dan lisannya. Keadaan pertama fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada salah satu yang menginginkan, yang lain sudah gugur kemungkarannya. Contohnya apa? Misalnya ada kemungkaran di kampung kita. Apa kemungkarannya? Ada sekelompok anak muda sering minum khamr malam-malam di pos ronda atau yang ronda judi. Kalau semua diam, nggak ada yang mengingatkan, itu dosa semua sekampung. Tapi kalau udah ada yang mengingatkan, Pak RT-nya misalnya, atau ada ustadz di kampung itu mengingatkan, bapak-bapak ini haram, boleh minum khamr itu haram. Maka kita orang biasa ya sudah terwakili oleh ustadz ini. Itu contoh kasus fardu kifayah. Dalilnya jelas berdasarkan surah Ali Imran ayat 104. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, "Fal takum minhum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun." Artinya apa? Hendaklah ada salah seorang dari kalian, orang yang yad'una ilal khair, menyuruh kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kema'rufan, kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu, ada kata minkum itu salah satu dari mereka. Nah, ini dalil kewajiban nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar yang bersifat fardu kifayah. Kalau ada salah satu, maka itu sudah cukup. Kemudian ada juga amar ma'ruf nahi munkar, mengingkari kemungkaran yang sifatnya fardu ain. Dari setiap kita wajib mengingkari kemungkaran. Berdasarkan dalil hadis yang kita pelajari ini, man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran. Jadi fardu ain siapa saja yang melihat kemungkaran,
maka falyughayyirhu biyadihi, hentikan, rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Ini contoh fardu ain itu gimana? Seorang suami istrinya melakukan kemungkaran, itu hukum mengingkari kemungkaran yang dilakukan istrinya fardu kifayah atau fardu ain? Fardu ain. Atau sebaliknya, seorang istri melihat suaminya melakukan kemungkaran, maka nahi mungkar dalam konteks suami istri kepada suami hukumnya fardu apa? Fardu ain. Atau bapak ke anaknya, ibu ke anaknya. Jika anaknya melakukan kemungkaran, itu wajib secara pribadi dia mengingatkan, mencegah anaknya melakukan kemungkaran. Maka si suami ketika istrinya berbuat mungkar, wajib dia mengingatkan. Atau sebaliknya, istri melihat suaminya melakukan kemungkaran, wajib mengingkari. Tapi tentu sesuai dengan kemampuan suami mengingkari istri, kemampuan istri mengingkari suami, kira-kira sama atau beda? Beda, tentu saja. Tapi kalau ke anak sama atau beda? Bapak dan ibu melihat kemungkaran anaknya sama kemampuannya? Sama atau beda? Tergantung anaknya ya. Udah besar atau masih kecil? Kalau anaknya udah dewasa, badannya besar, mungkin susah juga. Kalau ibunya, apalagi dia berani melawan dan membahayakan ibunya, beda mungkin dengan bapaknya. Nah ini yang jelas memang hasbal istitoah, berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka mas'uliyatun nas fi ingkari munkari tafawut. Tanggung jawab manusia dalam mengingkari kemungkaran itu bertingkat-tingkat. Sesuai dengan keadaan masing-masing orang. Ada orang awam, ada orang berilmu, ada ulama, ada orang biasa. Itu tingkatannya dalam mengingkari kemungkaran tentu saja beda. Kira-kira lebih ini mana? Besar mana tanggung jawabnya? Ulama atau orang biasa dalam mengingkari kemungkaran? Ulama. Dia tanggung jawabnya lebih besar. Apalagi dia didengarkan dan dia punya kemampuan menyampaikan ilmu. Nah, ketika dia lihat kemungkaran terjadi di tengah-tengah masyarakatnya, diam, ini bahaya, lebih berbahaya dibanding orang awam. Nah, kalau pemimpin tidak menggunakan kekuatannya itu untuk mengingkari kemungkaran, ini sangat berbahaya. Nanti banyak tersebar kebatilan. Pun begitu dengan ulama, ketika ulamanya diam saja, itu juga bahayanya luar biasa. Ketika ulamanya diam, pemimpinnya diam, lebih dahsyat lagi bahayanya. Maka dua pihak ini, ulamanya harus benar, pemimpin juga harus paham. Ketika ada kemungkaran, mereka semua sepakat, wah itu pasti jadi negeri yang hebat. Ulamanya benar, pemimpinnya juga paham. Nah, itu pasti jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pasti negerinya jadi negeri yang baik dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan turun keberkahan dari langit dan bumi. Kan ada ayatnya. Gimana ayatnya? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, tentu menghindari seluruh kemungkaran, maka kami pasti akan buka keberkahan minas sama wal ardh, dari langit dan dari bumi. Berkah itu pasti. Bapak Ibu dan sekalian. Jadi kalau ada pemimpin, Pak Lurah di kampungnya mau ada hajat acara menyambut ulang tahun kampung gitu, ngundang Jatilah atau penyanyi dangdut gitu, lurahnya dikasih tahu kira-kira. Nah kalau panjenengan jadi lurah, apa yang akan jadi lakukan? Oh iya, buat nama bagus gitu, atau jangan?
Mana yang akan jadi lakukan? Jangan. Harusnya pemimpin mengingkari kemungkaran. Jangan, di kampung kita tidak boleh ada kemaksiatan. Kira-kira Pak Lurah ngomong itu berani atau tidak? Harusnya berani. Harusnya berani. Tapi kebanyakan berani nggak kebanyakan? Enggak. Makanya wajar jika banyak musibah. Nah ini Bapak Ibu dan anak sekalian, azan ya Allah wajarkan. Itu bahaya nanti, rusak, bisa merusak banyak generasi. Nah disinilah pentingnya pemimpin yang berilmu, pemimpin yang paham syariat Islam, taat kepada Allah dan Rasulnya. Pasti berkah negeri yang dipimpinnya atau wilayah yang dipimpinnya. Azan ya Allah. Yaitu jadi ada dua tadi. Mengingkari dengan tangan dan lisan itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Sementara mengingkari dengan hati, Bapak Ibu dan sekalian, itu hukumnya apa? Tidak ada alternatif kecuali fardu ain. Semua orang wajib mengingkari kemungkaran dengan hatinya, tidak terkecuali siapapun dia. Sama dia seorang muslim wajib. Dulu ada orang berkata di samping Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Orang itu bilang, "Halaka man lam ya'mur bil ma'ruf wa lam yanha 'anil munkar." Binasalah orang yang tidak beramar ma'ruf dan tidak bernahi munkar. Binasa itu orang, kata si fulan. Abdullah bin Mas'ud mendengar kata-kata orang itu. Lalu beliau merespon. Beliau bilang apa? Halaka man lam ya'rif biqalbihi al-ma'ruf wal munkar. Binasalah orang yang hatinya enggak tahu mana yang ma'ruf mana yang munkar. Itu lebih binasa lagi. Ini maksudnya apa? Maksudnya Bapak Ibu, setiap orang itu harus tahu, hatinya harus ngerti mana yang munkar, mana yang ma'ruf. Itu harus ngerti hatinya. Setiap orang wajib paham sehingga dia bisa mengingkari kemungkaran. Ada nggak orang yang paham kalau dangdutan itu haram? Ada nggak orang yang paham? Dangdutan penyanyinya seksi-seksi begitu. Ada nggak orang paham nggak? Orang nggak paham kalau itu haram? Ada nggak? Banyak atau sedikit? Ini binasa nih kalau kayak gini. Kok nggak ngerti yang haram itu haram nih? Jadi masalahnya nanti masalah ilmu kan. Maka dalam mengingkari kemungkaran itu satu, hati kita wajib tahu mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Dan ini hukumnya wajib atas setiap orang. Nah, sementara mengingkari kemungkaran dengan tangan dan lisan itu ada kalanya seseorang wajib melakukan, ada kalanya dia dapat ujur gitu. Ketika nggak bisa dimaklumi karena apa? Karena dia tidak mampu. Tetapi tadi mengingkari kemungkaran dengan hati itu qalil samar, manfaatnya sedikit, ya atau tidak? Ada kemungkaran di kampung kita hanya bisa mengingkari dengan hati. Manfaatnya ada. Banyak apa sedikit? Bisa merubah nggak kemungkaran itu? Enggak. Bisa merusak. Walaupun ya kita sudah harus wajib mengingkari. Tapi tadi itu qalil samar. Nah Bapak Ibu, tapi sayang ada sebagian kaum muslimin keliru di dalam memahami kewajiban amar ma'ruf nahi munkar atau nahi munkar khusus. Ada orang bilang begini, yang penting itu amar ma'ruf nahi munkar itu nggak dilakukan nggak ada masalah, ada yang kayak gitu. Itu nggak benar. Ya amar ma'ruf nahi munkar itu dua-duanya harus dilakukan, bagaikan dua sisi mata uang, nggak bisa dipisah-pisah. Giliran amar nahi munkar nggak mau, amar ma'ruf mau, ya nggak bisa. Dua harus dilakukan. Berarti kalau begitu lihat kemungkaran nggak bisa diingkari kan? Itu nggak usah. Oh, itu bahaya. Al-Maidah ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum
man dhalla ila ihtadaitum. Ila Allahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Renungkan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Dan orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu jika kamu sudah dapat petunjuk. Paham Bapak Ibu maksudnya, bisa dipahami ini? Jadi kalau ada orang sesat, ada orang mungkar di kampung kita, yang penting kita udah dapat petunjuk, mereka tidak akan membahayakan kita. Itu kan? Ben, orang apa-apa, yang penting kita harus ngerti kan itu. Akhirnya muncul sikap begitu Bapak Ibu. Ini bahaya. Bapak Ibu, dalilnya ya ini, tapi keliru memahaminya. Memang kalau kita amati, seakan-akan seperti itu kan. Ada orang sesat, kalau kita udah tahu petunjuk, kita nggak akan bahaya kan? Kita udah ngerti. Terus dengan begitu kita diamkan saja kemungkaran. Jadi ada konser artis yang mengumbar aurat dibiarkan karena kita nggak akan berbahaya misalnya. Tidak demikian. Dalam memahami ayat ini, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, juga harus kita pahami ayat yang lain. Jangan setengah-setengah, jangan sebagian-sebagian, jangan sepotong-sepotong. Di satu sisi benar ayat ini, tapi cara memahaminya tidak demikian. Nah, bukan berarti kemudian kita tidak perlu mengingkari kemungkaran, nggak membahayakan kita kok, diamin aja. Dulu di zaman sahabat pernah terjadi, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membetulkan pemahaman itu. Masih banyak sahabat kala itu. Ya. Jadi orang-orang itu melakukan kemungkaran sebagian, maka sebagian orang membiarkan saja. Abu Bakar melihat fenomena ini, wah ini nggak benar. Ketika ditanya kenapa kalian membiarkan kemungkaran terjadi, bukankah Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Itu dasarnya. Kata Abu Bakar apa? Ya ayyuhan nas, manusia, kalian semua, innakum taqra'una hadhihi al-ayat, sesungguhnya kalian baca ayat ini, surah Al-Maidah ayat 105 ini, wa tad'unaha ala ghairi mawadi'iha, kalian letakkan ayat ini tidak pada tempatnya. Lalu beliau mengutip ayat itu. Enggak begitu. Karena apa? Bukankah kalian telah mendengar Nabi SAW bersabda, innan nasa idza ra'aw al-zaliman falam yaqulu ala yadayhi awsaka ay yaqamahullahu bi iqamin minhu. Sesungguhnya manusia itu kalau dia melihat ada kezaliman, ada kemungkaran, lalu dia tidak hentikan dengan tangannya, maka Allah akan meratakan azabnya kepada mereka semua. Nanti Allah azab semua. Orang baik maupun orang zalim, ahlul thalah maupun ahlul maksiat, ketika ada kemungkaran terjadi, kezaliman terjadi, semuanya diam, Allah akan meratakan azabnya. Semua Allah akan azab. Kan Rasul bilang begitu. Itu juga harus dipahami. Jangan kita ini kan udah punya iman, nggak apa-apa dia konser, masa iman kita kalah sama dia. Ini bahaya itu sikap seperti itu. Nah, dia lupa bahwasanya Nabi sudah mengingatkan ketika ada kemungkaran, ada kezaliman, dibiarkan tidak dihentikan, Allah akan meratakan azabnya kepada mereka semua. Bapak Ibu dan sekalian. Nah, Bapak Ibu silakan buka surah Al-Anfal ayat 25. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu innallaha syadidul iqab. Apa artinya? Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Nah, Bapak Ibu, Allah Ta'ala berfirman, peliharalah
jagalah dirimu fitnah. Fitnah ini apa? Adab yang dimaksud fitnah di sini. Adab apa? Siapa? Adab Allah tentu saja. La tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah, yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Ini adab Allah tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Artinya apa? Semua kena. Mau yang zalim, mau yang tidak zalim, mau yang soleh, tidak soleh, semua kena. Hati-hati itu, jaga diri kalian. Wa'lamu, ketahuilah innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu adabnya sangat keras. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Ada adab yang bisa mengenai seluruh manusia, siapapun dia, ustadznya, ulamanya, kiainya, orang solehnya, gadiknya, pemabuknya, pezinanya, tukang judinya, semua kena. Jadi ada oleh Allah Ta'ala. Yang dimaksud apa tadi? Ketika manusia itu melihat ada kemungkaran, lalu kemungkaran itu dibiarkan, tidak dihentikan, ausakaan ya umahullahu bi'iqabi minhum, Allah akan meratakan azabnya kepada mereka semua. Nah, jelas Bapak Ibu ya. Jadi kalau kemungkaran itu dibiarkan, maka semua akan kena akibatnya. Maka tadi jangan sampai salah memahami ayat dari surah Al-Maidah ayat 105 tadi. Di kampung banyak anak-anak gadis remaja muslimah pakaiannya seronok, tidak nutup aurat. Semua warga sekampung saya kata nggak peduli, biarin aja. Emang membahayakan kita apa? Enggak kok, iman kita nggak terganggu misalnya. Tapi di kampung itu anak-anak muda nggak peduli dengan pakaian yang harusnya menutup aurat. Lalu semua kita terdiam. Bapak Ibu, kalau ada wanita muslimah keluar rumah berpakaian membuka aurat, itu kemungkaran atau bukan? Jenengan ingkari atau tidak? Harus diingkari. Mau ngomong nggak enak ya, gitu ya. Tak nasihati nggak enak ya. Nanti aku dibilang sok suci kan gitu. Ya wis tak ingkari ya. Oke lah, dalam minimal itu. Tapi itu al-abud iman selama baik. Kalau semua terdiam, wah itu bahaya. Di kampung kita, Bapak Ibu, ada kemungkaran atau tidak? Nah, maka jangan diam, ingkari. Kalau kita ingin kampung kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, kita harus perbaiki itu. Jangan dibiarkan. Nah, silakan buka dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Bu, Pak, sholat jamaah baik atau tidak? Baik. Menjaga sholat 5 waktu baik atau tidak? Baik. Sedekah? Baik. Baik. Amal-amal kebaikan dilakukan. Itu orang baik. Ada kemungkaran di kampung itu, orang tetap sholat jamaah, orang Ramadan tetap pada puasa, tapi kemungkaran dibiarkan. Allah akan binasakan nggak kampung itu? Iya, berdasarkan hadis Nabi tadi. Orang sholat jamaah baik, puasa Ramadan baik, zakat dilakukan baik. Bapak Ibu, jadi kata muslihun itu artinya bukan sama penduduknya berbuat baik, bukan begitu artinya. Yang benar selama penduduk negeri tersebut melakukan perbaikan. Sama atau beda? Berbuat baik dengan melakukan perbaikan? Beda. Jauh. Tadi orang soleh aja bisa kena. Kalau hanya sekedar baik. Apa yang Bapak Ibu pahami dengan orang yang melakukan perbaikan? Apa maksudnya? Berusaha melakukan kebaikan. Berarti orang-orang yang beramal ma'ruf nahi munkar itu
dengan soleh. Ya. Soleh itu berbuat baik. Kalau muslim melakukan perbaikan. Jadi kalau ada orang melakukan perbaikan berarti amar ma'ruf nahi munkar jalan atau tidak? Jalan. Tapi kalau orang-orang yang berbuat baik amar ma'ruf nahi munkar jalan atau tidak? Belum tentu. Belum tentu. Ya baik. Itu kemudian kalau bisa lihat azan Allah wa iyyaqumanya, kemungkaran yang harus diingkari itu adalah kemungkaran yang kana ma'luman dhahira, yang nampak kelihatan, itu yang harus diingkari. Tapi kalau kita nggak tahu, nggak nampak, nggak kelihatan, ya jangan mencari-cari, tajassus itu nggak boleh. Kemungkaran yang harus diingkari yang memang ada di depan mata kita, kelihatan, jelas-jelas, terang-terangan, jualan khamar terang-terangan. Itu. Nah kalau yang nggak kelihatan juga harus diingkari, nanti bahaya, itu akan muncul tajassus. Setiap rumah kita intip satu-satu, karena kelihatan. Ya itu satu kaidah penting. Dan kemungkaran yang harus diingkari adalah kemungkaran yang semua ulama sepakat bahwa itu munkar. Karena ada sebagian ulama mengatakan itu munkar, sebagian lain mengatakan itu tidak munkar. Nah dalam keadaan seperti itu, maka ya, apalagi kalau kita belum mampu memahami mana pendapat yang paling kuat di antara satu perkara itu, yang ada sebagian ulama dikatakan munkar, sebagian lagi mengatakan tidak munkar. Nah itu kita tawakuf dulu. Tapi kalau udah clear, jelas semua ulama bersepakat bahwa suatu perbuatan itu munkar, itu wajib. Lalu apa yang mendorong kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar, Bapak Ibu? Ya satu, ya orang yang beramar ma'ruf nahi munkar itu akan mendapatkan pahala yang banyak. Itu harusnya jadi pendorong untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Rasul bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka orang yang menunjukkan kebaikan itu akan mendapatkan pahala dari orang yang berbuat baik. Salah satu dari ibu, misalnya menunjukkan kebaikan kepada seseorang, orang itu akhirnya berbuat baik, ibu dapat pahala atau tidak? Pahalanya banyak. Semakin banyak orang yang ibu kasih tahu kebaikan, lalu akhirnya mereka melakukan kebaikan itu. Dari berapa banyak orang yang melakukan kebaikan itu, maka kita dapat pahala. Maka jangan apa namanya. Kemudian pendorong lainnya, Bapak Ibu, harusnya yang mendorong kita untuk beramar ma'ruf atau nahi munkar adalah ancaman Nabi bahwa Allah akan mengadab seluruh orang kalau dia membiarkan kemungkaran. Tadi dalilnya sudah disampaikan. Allah akan mengadab seluruhnya. Itu harusnya menjadi pendorong buat kita agar kita melakukan tindakan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam mengingkari kemungkaran amar ma'ruf tidak harus dengan kekerasan, tidak harus dengan karena ada kalanya orang nggak bisa kalau dikerasin. Tapi kalau dengan kelemah lembutan baru dia berubah. Bapak Ibu pernah nggak ketika anak kita susah disuruh untuk sholat jamaah malah main? Kalau disamperin, diusap-usap kepalanya, udah ini masih dulu, nanti main lagi. Dia malah nurut, gitu ya. Maka nahi munkar amar ma'ruf itu tidak harus selalu dengan kekerasan. Kadang ada kalanya harus dengan kelemah lembutan. Orang mau berubah. Nah ini. Kemudian orang yang beramar ma'ruf nahi munkar itu sebaiknya adalah orang yang bisa jadi contoh. Ibu nyuruh anaknya untuk sholat tepat waktu, tapi si ibunya sendiri nggak pernah sholat tepat waktu. Waktunya azan, ibunya nggak pernah bergegas wudu, tapi selalu nyuruh anaknya, "Nak, boyo kamu itu sholat tepat waktu." Kira-kira anaknya nurut nggak? Nggak, ibu aja nggak pernah sholat tepat waktu. Nah, itu contohnya. Jadi orang yang beramar ma'ruf nahi munkar yang paling utama jika dia bisa jadi contoh. Maka kalau kita ingin
Ya, orang yang kita suruh kebaikan atau kita cegah dari keburukan, kita sendiri seperti itu sudah baik melakukan kebaikan dan sudah meninggalkan keburukan. Bapaknya melarang anak merokok, tapi bapaknya merokok aja terus. Kamu jangan merokok. Dilarang sama bapaknya. Bapaknya merokok, kira-kira anaknya gimana? Bapaknya merokok. Ya, gitu. Nah, dia menyuruh mengingkari kemungkaran, tapi dia merokok. Tapi, nah Bapak Ibu, para ulama mengatakan begini. Kenapa harus yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar orang yang bisa jadi contoh? Karena Allah dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 2 sampai 3 lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak kerjakan? Kabura maqtan indallah. Betapa besar kemurkaan Allah. Antakulu, ketika kalian mengatakan sesuatu malah tafalun yang kalian sendiri tidak melakukannya. Allah marah. Kita menyuruh orang melakukan kebaikan, tapi kita sendiri tidak melakukan. Itu Allah marah. Nanti dalam ayat yang lain, ya, Allah marah kalau kita menyuruh orang kebaikan, tapi kita watansauna anfusakum. Kalian melupakan diri kalian sendiri. Nah, itu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 44, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tasluna al-kitaba afala ta'qilun. Apakah kalian menyuruh manusia dengan kebaikan sementara kalian lupa pada diri kalian sendiri, padahal kalian membaca kitab? Tidakkah kalian berpikir? Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 44. Nah, Bapak Ibu, itu dalilnya bahwa orang yang beramal ma'ruf nahi munkar itu sebaiknya dia sendiri malah baik, bisa jadi contoh. Tapi ketika Bapak Ibu kita belum bisa jadi contoh, apakah kita akhirnya meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar atau tetap melakukan? Kita belum jadi contoh, belum bisa jadi contoh. Apakah Bapak Ibu akan tetap melakukan amal ma'ruf nahi munkar atau tidak? Padahal kita belum bisa jadi contoh. Tetap melakukan. Nah, betul. Jadi para ulama mengatakan, ya, kata Al-Imam An-Nawawi, wala yastaitu atau wala yustaratu fil amri wan nahi an yakuna kamilul hal mumtasilan ma ya'muru bihi mujtaniban ma nuhya anhu. Fa innahu yajibu alaihi syai'an an ya'mura nafsahu wa yanha wa ya'muru ghairahu wa yanhahu. Jadi para ulama mengatakan tidaklah disyaratkan orang yang beramal ma'ruf nahi munkar itu harus orang yang sempurna, tidak harus. Walaupun dia mungkin masih melakukan kemungkaran, banyak kebaikan dia tinggalkan, tetap lakukan amal ma'ruf nahi munkar. Maka ibu, walaupun jenengan bapak belum bisa sholat jamaah, tetap anaknya suruh sholat jamaah. Walaupun kita sendiri belum, nggak apa-apa, justru dengan begitu kita pun jadi sadar, oh iya ya, masa anakku aku suruh sholat jamaah, aku tidak, kan gitu. Tetap suruh, walaupun kita sendiri beda. Ya itu, udah saya Bapak Ibu ya, syaratnya tidak harus. Artinya amal ma'ruf nahi munkar tetap dilakukan meskipun kita belum sempurna. Nah, yang dicela oleh Allah itu bukan amal ma'ruf nahi munkarnya, yang dicela adalah kita melupakan diri kita sendiri. Itu yang dicela. Kalau amal ma'ruf kita puji. Jadi ini Bapak Ibu dan teman sekalian, ayatnya Allah. Nah, terus terakhir, bahaya kalau kita meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Apa bahayanya? Satu, Allah akan jauhkan kita dari rahmatnya. Allah akan laknat kita karena kita tidak beramal ma'ruf dan bernahi munkar. Dalilnya dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Dalam surah apa?
Al-Maidah ayat 78 sampai ayat 79. La'anal ladzina kafaru min bani Israil atau lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisan Daud wa Isa ibnu Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Silakan dibuka itu. Bisa lihat. Dalam surah Maidah ayat 78. Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibnu Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Ini saja pada ayat ke-79 itu. Kenapa orang-orang kafir dari Bani Israil dilaknat oleh Nabi Daud, Nabi Isa? Disebabkan karena perbuatan apa? Perbuatan maksiat mereka, kedurhakaan mereka yang melampaui batas. Apa kedurhakaan yang masuk dijelaskan pada ayat berikutnya. La yatanahawna an munkarin, mereka tidak saling mencegah dari perbuatan mungkar, fa'aluhu yang mereka kerjakan, labi sama kamu yang paling sungguh buruk apa yang mereka perbuat. Mendiamkan kemungkaran itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang lebih lagi, doa-doa kita nggak akan diijabah Bapak Ibu. Kalau ada kemungkaran, kita diamkan, kita tidak ingkari, wah itu nanti semua doa warga sekampung itu, kalau semuanya diam terhadap kemungkaran, tidak akan diijabah doanya oleh Allah. Berdasarkan hadis Nabi dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Kalian melakukan amar ma'ruf atau kalian melakukan nahi munkar, atau kalau tidak, la yusikanna Allahu an yab'asa 'alaikum iqaban. Allah akan mengirimkan kepada kalian azab min indihi dari sisinya, summa kemudian la tada'annahu, kalian berdoa kepadanya kepada Allah, fala yastajibu lakum, Allah tidak akan menjawab doa kalian. Disebabkan apa tadi? Karena kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Itu maksudnya. Nah, itu bahaya kalau kita tidak beramal ma'ruf nahi munkar. Kalau kita baca lagi nanti hadis Nabi mengibaratkan orang yang membiarkan orang melakukan kemungkaran di kampung kita, di tempat kita, di negeri kita, ibarat orang naik kapal laut, lalu yang di bawah itu melubangi kapal karena ingin dapat air. Lalu yang atas nggak peduli, biarin, kita kan gampang dapat air ya, biarin aja, nggak usah diingatkan, nggak usah diingkari kemungkarannya. Kira-kira apa yang terjadi lama-lama? Tenggelam semua kan? Mati semua dan hancur semua jika kemungkaran dibiarkan. Itu berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi saya kira ini apa yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Nah, tadi ayo bangkitkan semangat dalam diri kita masing-masing. Setiap kali ada kemungkaran, ingkari dengan sesuai kemampuan kita masing-masing. Jangan diam. Kalau kita nggak mampu melakukannya sendiri, ngomong kepada yang mampu, Pak itu ada kemungkaran, boyau dihentikan dan seterusnya. Jadi jangan membiarkan, nasihati. Baik, sementara ini sebelum diakhiri barangkali ada yang mau bertanya, kami persilakan. 1, 2